Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa. Hari ini aku akan membahas dan juga memberikan tanggapan sesuai dengan judulnya, bagaimana kalau karyaku ataupun konten-konten yang sudah aku tuangkan di butik lalu pada akhirnya ada orang yang bikin mirip. Dan orang itu juga jualan gaun yang mirip dengan butik. Sebelum aku memberikan tanggapan, aku akan bercerita dulu mengenai kejamnya, mengenai kerasnya, mengenai persaingan ketat industri kreatif, terutama di bidang fashion. Jadi sejak tahun 2010 sampai 2013, industri fashion itu kan mulai merangkak naik. Begitupun sampai sekarang. Dan artinya yang dulu penjual baju itu bisa dihitung dengan jari, kemudian ada satu brand yang benar-benar membuat orang itu rebutan kalau mau dapetin produknya, lalu seiring berjalannya waktu tumbuhlah brand-brand lain yang juga bisa membuat kualitas yang serupa, membuat desain yang cantik juga, dan akhirnya makin banyak sekali brand-brand fashion, entah itu di fashion yang untuk menjual gaun pesta muslim ataupun menjual baju casual, itu mulai sangat banyak sekali. Nah, di situ banyak sekali hal-hal yang berubah sejak bertumbuhnya brand-brand fashion, banyak sekali hal-hal yang berubah dengan sangat cepat. Contohnya, butik itu ketika mulai merangkak naik itu tahun 2018 awal. Ketika 2018 awal, aku masih bisa berjualan dengan hanya bermodalkan foto. Jadi ketika aku foto langsung ke studio, fotonya aku upload, itu udah pada beli. Sekarang kalau aku seperti itu lagi udah nggak bisa. Sekarang aku harus bikin video review, harus bikin video yang menarik, harus bikin video OOTD, harus bikin video yang bajunya itu di hanger, di manekin, dipakai model, dilembarin. Pokoknya segala macam bentuk baju tuh kelihatan, dilipet. Jadi customer itu tahu, oh detailnya kalau dilipet kayak gini, oh detailnya kalau di hanger kayak gini, oh detailnya kalau dipakai model, yang model beneran, model langsing, model kurus, model kecil, model gendut. Itu semuanya aku harus sajikan, aku harus tampilkan itu di depan customer ataupun audien ataupun followers butik. Namun dulu 2 tahun lalu itu nggak perlu semua itu gitu, cuma modal foto ke studio, upload, laku. Bahkan teman-teman yang berjualan lebih awal dari aku yang dimulai tahun 2013 itu cuma foto di hanger, baju di hanger itu laku. Foto baju dilembarin, dilipat tanpa model itu laku, tapi sekarang itu udah nggak bisa lagi. Seiring bertumbuhnya brand-brand fashion itu memicu berbagai banyak hal baru itu muncul. Contohnya sekarang ada banyak lagi pekerjaan yang dulu tuh nggak ada, kayak konten kreator, dulu nggak ada, sekarang kita butuh. Sekarang bertumbuh juga agensi digital marketing, sekarang makin bertumbuh. Dulu orang merasa asing, nggak perlulah sampai pakai jasa kayak gitu. Nah, seiring bertumbuhnya brand-brand fashion yang sangat banyak sekali, itu menumbuhkan banyak sekali pekerjaan baru. Namun di sini poinnya adalah bagaimana kalau seiring bertumbuhnya brand fashion dan brand fashion itu membuat produk yang mirip dengan butik, Kak, membuat strategi marketing yang mirip dengan butik, Kak, mulai dari captionnya, kemudian penyajian kontennya, kok mirip butik, Kak? Apakah ini anak perusahaan butik, Kak? Begitu. Jadi itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke DM saya itu seperti itu. Saya udah sering jawab di Instastory, bukan. Saya sering jawab juga di personal DM-nya, bukan. Masih sering setiap hari banyak yang bertanya seperti itu. Nah, terus ada juga yang bertanya, wah, gimana nih tanggapannya, Kak, kalau misal ada yang seperti ini, Kak Nisa gimana? Oke, aku akan memberikan tanggapannya di sini. Jadi, industri fashion itu adalah industri kreatif. Industri kreatif itu tidak ada rumus gitu, tidak ada rumus baku, tidak ada patokan baku. Contohnya kalau kita makan Indomie, udah pada tahu ya, kita makan Indomie, itu rasa Indomie itu kayak apa sih? Oh kayak gitu, lidahnya udah kerasa, rasa Indomie itu kayak apa. Tapi kalau misal desain, misal aku bikin desain ini, ketika nanti ada orang yang bikin desain yang mirip, mungkin cuma diganti bahannya, diganti payetnya, itu aku nggak bisa ngeklaim, ini bajuku nih, ini rasa bajuku nih. Intinya tuh aku nggak punya hak, nggak punya wewenang untuk mengeklaim itu kamu nyontek aku, itu nggak bisa kayak gitu. Karena industri fashion ataupun industri kreatif yang bisa dipatenkan itu adalah sebuah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh, misal aku membuat baju dari bekas ban mobil
yang udah lama sekali, yang orang itu belum pernah ada yang bikin. Nah, itu kan benar-benar ide yang original, lalu aku bisa patenkan karya itu. Tapi kalau desain di butik, ya kan, desain baju-baju, gaun-gaun di butik, ketika ada orang membuat mirip, itu aku nggak punya hak untuk mengeklaim, hak untuk mematenkan, wah kamu nyontek aku, wah kamu niru aku, nggak bisa. Semua bebas membuat desain seperti apa aja. Terus kemudian konten. Kak, gimana kalau konten butik yang IGTV itu ada yang bikin mirip, bikin yang konsepnya sama, fitnya sama? Apakah ini anak perusahaan butik? Jawabannya bukan. Sampai saat ini butik tidak ada anak perusahaan selain butik, yaitu hanya Butik dan By Nisa khusus outer, kalau butik khusus yang gaun pesta. Tapi ketika nanti ataupun sekarang di luar sana ada brand lain yang membuat mirip, itu juga aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah kita publish di sosial media, itu ketika ada yang meniru, ada yang membuat mirip, itu adalah resiko. Itu adalah resikonya. Semua orang berhak membuat yang seperti itu. Karena itu nggak ada larangan seperti itu, nggak ada larangan. Namun, poin yang harus digarisbawahi adalah kita sebagai pelaku bisnis, industri kreatif, bahwa persaingan itu pasti ada dan akan sangat ketat sekali. Nah, kita tuh harus ngapain biar kita nggak tergerus dengan pesaing? Pertama, kita harus selalu inovatif. Malah justru ketika ada pesaing, ada orang yang bikin gaun mirip, yang bikin konten mirip, aku tuh makin terpacu. Wah, berarti memang mungkin bagus di mata mereka, sehingga ada yang bikin mirip. Bahkan aku tuh pernah merasakan bikin koleksi, tapi nggak ada yang bikin mirip. Aku bertanya-tanya terhadap diriku sendiri. Apakah gaunku ini bagus nggak ya? Kok tumben belum ada yang bikin mirip? Malah aku bertanya seperti itu. Ketika ada yang bikin miripnya, aku malah kayak, wah udah biasa gitu, kayak gak yang kaget lagi. Udah biasa, kayak merasa seperti itu. Dan apa yang aku bisa lakukan? Berpikir lagi, mencari ide baru lagi, mencari desain baru lagi, mencari gebrakan baru lagi untuk konten ataupun untuk desain butik gitu. Nah, justru dengan adanya saingan, aku dan juga tim butik itu makin terpacu untuk lebih kreatif. Nah, bayangin, aku tuh kadang bayangin juga kalau nggak ada saingan. Di Indonesia Raya ini yang jualan gaun pesta muslim cuma butik. Nggak ada siapa-siapa, pokoknya butik. Pertama, apakah butik mampu menyediakan permintaan se-Indonesia Raya untuk kebutuhan gaun pesta? Apakah butik udah siap dengan kapasitas produksinya yang tentu saja harus ditingkatkan, dengan kapasitas timnya, pelayanan tim butik, apakah butik siap? Nah, di situ kita sebagai penjual satu-satunya itu membutuhkan tim yang harus siap, kemudian produksi yang harus siap, sedangkan butik ini masih merintis, masih OTW 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika nggak ada saingan, bayangin, pastinya nggak akan lahir koleksi baru tiap minggu, nggak akan lahir koleksi Humaira, nggak akan lahir koleksi fenomenal Rona Jelita. Pastinya aku akan nyaman di zona koleksi nyaman. Karena dulu tahun 2019 butik itu pernah ngeluarin Arwa, sekali PO itu tembus hampir 1000 pieces, ketika itu followernya masih di bawah 100.000 dengan harga gaun hampir 600.000, tembus 1000 pieces itu luar biasa sekali menurut aku. Pastinya aku akan nyaman di zona itu, pokoknya aku jual yang pasti udah laku, aku nggak mikir koleksi baru, aku nggak mikir konten, aku nggak mikir gebrakan baru, pokoknya aku jalani aja yang udah ada. Karena santai, bebas, nggak ada saingan gitu. Nah, ketika nanti nggak ada saingan, aku terjebak di zona nyaman itu, apa yang terjadi? Kreativitas mungkin kurang terasah. Kemudian sumber daya manusia kurang termaksimalkan dengan baik. Jadi ketika ada potensi-potensi, aku nggak akan mencari tim kreatif, nggak mencari fotografer, nggak mencari model. Aku nyaman aja di zona itu, gitu. Nah, di situ dengan adanya saingan itu adalah menurutku suatu bahan bakar untuk membuat kita itu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih berpikir cerdas gimana caranya kita bisa stand out di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Jadi seperti itu tanggapan aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.